Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Windy Kristalina Tresya Gara dari kelas 12 IPA SKS. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni tari yang saya sudah pelajari, pahami, dan saya sudah susun materi-materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan ekspresi hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian seni tari menurut beberapa ahli yang saya sudah pelajari. Yang pertama, Kuswaryanto. Kuswaryanto tahun 2012 halaman 17 berpendapat bahwa seni tari adalah salah satu cabang seni yang cara mengungkapkannya menggunakan bahasa gerak tubuh. Yang kedua tentang dari Kusyudirjo. Kusyudirjo dalam Aprilina tahun 2014 halaman 3 mengungkapkan bahwa tari merupakan keindahan bentuk anggota badan manusia yang bergerak berirama dan berjiwa yang harmonis. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur seni tari. Unsur seni tari menurut Pekerti tahun 2014 terdiri dari beberapa unsur utama dan unsur pendukung. Berikut adalah penjabaran dan penjelasan masing-masing unsur menurut Pekerti. Yang pertama, unsur utama seni tari, unsur dasar. Yang pertama ada gerak. Nah, gerak adalah unsur utama tari yang terjadi karena adanya suatu tenaga pada tubuh. Terdapat dua jenis gerak, yakni gerak nyata atau representasional yang menirukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, gerak maknawi yang menggunakan gerak mengandung makna. Nah, yang kedua adalah ruang dalam seni tari adalah tempat untuk bergerak yang secara harfiah merupakan pentas atau panggung untuk menari. Yang ketiga ada waktu. Waktu dalam seni tari dapat memberikan dampak yang diinginkan sesuai dengan cara pengandaliannya. Yang keempat ada tenaga. Nah, selain ketiga tadi yang saya sudah sebutkan, unsur dasar dari menurut Pekerti di atas, Sekerningsi dan Rohayani berpendapat bahwa terdapat unsur tenaga dalam tari. Nah, tenaga dalam tari adalah kekuatan yang mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Nah, selanjutnya ada beberapa penggunaan tenaga tari meliputi beberapa aspek, yakni intensitas, berkaitan dengan banyak tidaknya penggunaan tenaga sehingga menghasilkan tingkat ketegangan yang berbeda. Nah, kedua ada aksen atau tekanan, kecepatan pergantian tenaga yang dilepaskannya. Ketiga, kualitas, merupakan efek gerak yang dihasilkan akibat dari cara penggunaan tenaga seperti gerak mengayun, gerak perkusi, gerak bergetar, gerak lamban, dan gerak menahan. Nah, unsur pendukung tari. Di sini ada desain lantai atau pola lantai seni tari. Desain lantai atau disebut juga dengan pola lantai seni tari merupakan garis-garis imajiner lantai yang akan dilalui oleh penari. Nah, desain atas yang dimaksud adalah desain yang dibuat oleh anggota badan yang berada di atas lantai. Desain musik tidak hanya berfungsi sebagai pengiring tarian saja. Desain dramatis
Desain dramatis merupakan tahapan-tahapan emosional untuk mencapai puncak atau klimaks dalam seni tari. Dan ada dinamika. Dinamika adalah berbagai perubahan yang terjadi dalam tari karena adanya variasi. Nah, tema adalah ide pokok yang menjadi persoalan yang diinginkan yang dibawakan dalam tari. Nah, ada juga tata rias. Tata rias, tata rambut, dan tata busana. Nah, tubuh adalah bagian utama yang dalam pentas seni tari. Oleh karena itu menjaga dalam memperindah penampilan tubuh menjadi salah satu unsur yang penting. Tata rias dan tata rambut harus dibuat senyaman untuk menyokong penggerakan penari. Nah, tata pentas merupakan penataan pentas atau panggung untuk menyokong penyelenggaraan tari. Dan ada tata cahaya. Tata cahaya adalah seperangkat penataan cahaya untuk pentas. Dan yang terakhir ada tata surya. Tata surya adalah penataan seperangkat alat sumber bunyi yang menghasilkan bunyi iringan tari. Apabila suatu tarian diiringi dengan alat musik yang dimainkan secara langsung, maka unsur ini dibutuhkan. Dan ada fungsi seni tari. Yang pertama, fungsi seni tari sebagai sarana ucapan, ritual, dan adat. Yang kedua, fungsi tari sebagai hiburan. Yang ketiga, fungsi tari sebagai tontonan. Dan keempat, fungsi tari sebagai pendidikan. Dan kelima, fungsi tari sebagai wujud rasa syukur. Nah, konsep seni tari. Konsep utama dari seni tari adalah nilai keindahannya. Terkadang beberapa ahli juga menyebut bahwa nilai keindahan ini merupakan unsur-unsur seni tari pula. Nah, berikut ini adalah nilai keindahan seni tari yang merupakan bagian dari unsur dan konsep seni tari seperti yang digunakan oleh Sikarningsih dan Rohayani. Nah, yang pertama, wiraga. Wiraga mengungkapkan fisik dari awal hingga akhir menari. Yang kedua, wirasa. Pada dasarnya wirasa berarti kemampuan penari untuk menghayati atau menjiwai tarian yang dibawanya. Yang ketiga, wirama. Kepekaan penari terhadap irama musik yang diiringi tarian. Yang keempat, yang terakhir, harmoni merupakan kepaduan interrelasi secara keseluruhan penari terhadap tari yang dibawakannya. Jenis-jenis seni tari. Yang pertama, seni tari tradisional. Seni tari tradisional adalah seni tari yang telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan memiliki nilai-nilai masa lampau yang dipertahankan secara turun-temurun, yang memiliki hubungan ritual atau adat istiadat. Nah, selanjutnya ada seni modern. Nah, seni tarian modern adalah seni tari yang sudah tidak terikat oleh aturan atau adat istiadat suatu daerah tertentu, tapi modern cenderung bebas dan meninggalkan berbagai tradisi menari untuk mengembangkan seni tari ke tahap yang lebih lanjut. Yang terakhir, seni tari kontemporer. Nah, boleh dikatakan bahwa seni tari kontemporer adalah puncak pengembangan seni tari pada masa ini. Namun, karena merupakan puncak pencarian pada konteks masa sekarang, bentuk pun masih radikal. Terkadang banyak gerakan yang eksperimental dan masih belum dipahami oleh masyarakat. Sekian dari presentasi saya tentang seni tari. Terima kasih.